Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa barik lana fi 'ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan daima wa sihhatan wa yaqinan wa afiyah. Allahumma ballighna Ramadan wa taqabbal minna jami'a a'malina amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir dan kita sudah sampai pada hadis 1371. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sesungguhnya asyaitana setan itu qa'ada duduk libni Adam mencegat manusia bi atruqihi pada jalan-jalannya. Jalan apa saja dijelaskan oleh Nabi. Yang pertama, faqa'ada lahu, maka dia duduk mencegatnya bi tariqil Islam, pada jalan masuk Islam. Faqala, maka setan mengatakan, tuslimu, kamu masuk Islam, wa tadharu, dan kamu tinggalkan dinaka, agama kamu, wa dina abaika, dan agama nenek moyangmu, wa abai abaika, dan juga nenek moyangmu yang lebih tinggi lagi. Fa'asahu, maka dia durhaka kepada setan. Fa'aslama, lalu dia masuk Islam. Apakah sampai di sini sudah berhenti? Tidak. Thumma, kemudian qa'ada, setan duduk lahu, mencegatnya lagi, bitariqil hijrah, pada jalur hijrah. Faqala, setan mengatakan, tuhajir, kamu hijrah, wa tada'u, dan kamu tinggalkan ardaka, tanahmu atau negaramu, wa sama'aka, dan langitmu. Rasulullah mengatakan, wa innama, sesungguhnya tiada lain, mathalu, perumpamaan al-muhajir, orang yang berhijrah, kamathali, seperti perumpamaan al-farasi, kuda, fit tiwali, pada tali. Fa'asahu, maka dia durhaka kepada setan. Fahajara, lalu dia tetap hijrah. Apakah selesai di situ? Tidak. Thumma, kemudian qa'ada, setan duduk lagi lahu, mencegat dia, bitariqil jihadi, pada jalur jihad. Faqala, maka setan mengatakan, tujahid, kamu berjihad. Fahuwa, maka jihad adalah jahdun nafsi, susahnya jiwa, wal mali, dan harta. Fatuqatil, maka kamu berperang. Fatuqtal, maka kamu akan dibunuh, mati syahid. Fatungkahu, maka akan dinikahi. Almar'atu, perempuan, maksudnya istrimu yang menjadi janda, dinikahi orang. Wa yuksamu, dan akan dibagi almalu, harta, yaitu harta warisan kamu. Fa'asahu, maka dia durhaka kepada setan. Fajahada, dia nekat berjihad. Rasulullah kemudian berkomentar, faman fa'ala dzalik, maka barang siapa yang melakukan itu semua, itu kembali kepada tiga tadi, ya. Apa saja? Islam, hijrah, jihad. Karena adalah haqqan, pasti, 'alallahi, bagi Allah, ayyudkhilahu, untuk memasukkannya al-jannah, ke dalam jannah. Wa man qutila, dan barang siapa yang terbunuh, mati syahid. Karena adalah haqqan, pasti, 'alallahi, bagi Allah, ayyudkhilahu, untuk memasukkannya al-jannah, ke dalam jannah. Wa in ghariqa, dan jika dia tenggelam, karena adalah haqqan, pasti, 'alallahi, bagi Allah, ayyudkhilahu, untuk memasukkannya al-jannah, ke dalam jannah. Wa in, dan jika waqasathu, meremukkan tengkuk dia, maksudnya dia jatuh dari kendaraannya sehingga tengkuknya remuk. Dabbatuhu, kendaraannya, zaman dulu kan kendaraan pakai onta. Ini ontanya pas galak, akhirnya menjatuhkan orang yang di atasnya sampai mati, tengkuknya remuk. Kata Nabi, kana haqqan, adalah pasti, 'alallahi, bagi Allah, ayyudkhilahul jannah, untuk memasukkannya ke dalam jannah. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain, derajatnya sahih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Hadis ini menunjukkan bahwa setan betul-betul jujur sesuai apa yang dia janjikan. Dia katakan kepada Allah, saya akan mencegat manusia semua jalur yang dia lalui, saya cegat. Maka mau masuk Islam dicegat, dibisiki, ngapain masuk Islam? Kemudian tetap masuk Islam, maka dia tidak putus asa. Mau hijrah ke Madinah, dibisiki, ngapain kamu hijrah ke Madinah? Dia nekat hijrah ke Madinah, setan tidak putus asa, dibisiki lagi, ngapain kamu itu? Jihad fi sabilillah. Nanti akan mati, anakmu jadi yatim, istrimu akan jadi janda, hartamu akan diwarisi. Nah, maka setiap amal yang dilakukan oleh manusia yang baik-baik ini selalu diganggu oleh syaitan. Ya. Apa yang dikatakan oleh setan kepada Allah disebutkan dalam Al-Quran. Siratakal mustaqim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qala, setan berkata, iblis mengatakan, fabima aghwaytani, maka dengan sebab engkau sudah menyesatkan saya ya Allah, la aq'udanna lahum, sungguh betul-betul aku akan duduk mencegat manusia siratal mustaqim, dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyannahum min baini aydihim, akan saya datangi dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri, wa la tajidu aktsarahum syakirin, engkau tidak akan dapati kebanyakan hambamu syukur kepada engkau. Ini semuanya disebutkan pada surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Maka hadis ini menjelaskan surat Al-A'raf ayat 16 dan 17. Jadi tafsiran yang paling bagus untuk apa? Ayat ini adalah hadis yang kita baca ini. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan fadilahnya 3 amal ini. 1, masuk Islam. Karena masuk Islam menghapuskan semua dosa. Enaknya orang kafir masuk Islam, dosanya semua dihapus. Adapun kebaikan-kebaikan yang dulu dilakukan ketika kafir itu dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang masuk Islam itu lebih utama daripada orang-orang yang sudah lama Islam seperti kita. Kenapa? Begitu dia masuk Islam, maka dosanya 0, tapi pahalanya katut. Nah, sementara kita ini kan nggak ngerti pahala kita berapa, dosa kita berapa. Bisa jadi pahala dosanya imbang, bisa jadi dosanya lebih banyak. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, maka dari sisi ini orang yang baru saja masuk Islam lebih utama daripada kita-kita ini. Kemudian yang kedua adalah amalan hijrah. Ini juga utama, karena hijrah ini berarti meninggalkan sesuatu yang disukai karena ingin mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini kampung kafir, orang itu suka ditinggal di kampungnya sendiri. Suruh pindah itu susah. Coba kita orang Indonesia suruh pindah ke Belanda misalnya, mikir-mikir kita, di Belanda nanti makan apa dan sebagainya. Udah nyaman di Indonesia, sudah mapan, sudah punya rumah, punya anak, punya istri. Nah, tapi disuruh untuk hijrah meninggalkan kampung kafir kepada kampung Islam. Nah, ini pasti sesuatu yang sangat mulia sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, jihad nih. Nah, maka 3 amal ini disebutkan secara khusus menunjukkan fadilahnya 3 amal ini. Karena sebenarnya setan itu mencegat manusia tidak hanya 3 amal ini. Semua amal kebaikan dicegat oleh setan. Mau berangkat sholat jamaah ke masjid, setannya mencegat, membisikkan, nggak usah ke masjid. Mau baca Quran, setannya mencegat, nggak usah baca Quran. Ya, semua amal soleh setan itu pasti akan mengganggu kita. Kita lanjutkan 372. Inna syaitana, sesungguhnya setan, la yastahillu, sungguh bisa memakan at-ta'ama, suatu makanan, alladzi, yang lam yuzkar, tidak disebut ismullahi, nama Allah, alaihi, padanya. Wa innahu, dan sesungguhnya si setan, lamma tatkala jaa, datang, bihadal a'rabi, dengan orang Arab Badui ini, liyastahilla, supaya dia itu bisa makan, bihi, dengan si setan, dengan si Arab Badui, fa akhadtu, maka saya pun memegang, biyadihi, tangannya orang Arab ini. Wajah, dan setan datang, bihadhil jariyah, dengan anak perempuan ini, liyastahilla, supaya dia bisa makan, biha, bersama si anak perempuan tadi. Fa akhadtu, maka saya pegang juga, biyadiha, tangannya si anak perempuan.
Fawalladzi, maka demi zat yang nafsi biyadih, tanganku jiwaku di tangannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Inna yadahu, sesungguhnya tangannya si setan, fi yadi, ada pada tangan saya, ma'a aidihima, bersama tangan keduanya, yaitu si Arab Badui dan anak kecil perempuan tadi. Ini hadis riwayat Muslim. Jadi ceritanya, Rasulullah sedang bersama para sahabat makan. Ini hidangan sudah dihidangkan. Para sahabat nunggu. Kalau Rasulullah belum makan, mereka belum berani makan. Tiba-tiba ada orang Arab Badui masuk ke majelis makanan tadi, ingin langsung makan. Oleh Nabi ditangkap tangannya. Jangan makan dulu. Kemudian belum selesai begitu, tiba-tiba ada anak perempuan kecil datang. Ingin makan langsung, oleh Nabi ditangkap juga tangannya. Nah, maka kemudian Nabi menjelaskan, ini makanan, kalau kita makan tanpa bismillah, maka setan bisa ikut nimbrung makan. Jadi supaya makanan kita tidak dibarengi setan, caranya gimana? Bismillah. Nggak usah ar-Rahmanir-Rahim ya, bismillah gitu aja. Kemudian, kalau kita sudah bismillah, setannya cuma bisa melihat, tidak bisa ikut makan. Tetapi kalau kita tidak baca bismillah karena lupa, setannya ikut nimbrung makan, sehingga kita makan satu piring nggak kenyang, nggak berkah. Nah, kemudian Nabi menjelaskan, ini setan sengaja ingin makan di tempat ini dengan membawa Arab Badui ini. Ini yang menggiring Arab Badui ini si setan ini. Kalau si Arab Badui berhasil makan makanan tadi tanpa bismillah, maka si setan ikut nimbrung makan. Tapi tangannya sudah saya tangkap dulu. Kemudian si setan nggak putus asa, dia bawa anak perempuan kecil, dibawa, digiring ke makanan tadi supaya ngambil tanpa bismillah. Nah, oleh Nabi ditangkap langsung. Kemudian Nabi jelaskan, ini tangannya dua orang ini, Arab Badui sama perempuan ini di tangan saya, bersama dengan tangan berdua ini ada tangannya setan yang terpegang. Jadi Rasulullah bisa melihat dengan apa? Matanya. Ini ada tangannya setan yang terpegang. Para sahabat nggak melihat. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa melihatnya. Karena itu dari sini kita ambil dua pelajaran minimal. Yang pertama, jangan lupa kalau makan baca bismillah. Kalau lupa baca bismillah, maka ucapkanlah bismillahi awwalahu wa akhirahu apabila makanannya belum habis. Tapi kalau makanannya sudah habis baru ingat, ini sudah terlambat, nggak bisa. Kemudian pelajaran yang kedua, Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menampakkan kepada Nabi Muhammad SAW perkara gaib yang tidak terlihat oleh orang lain. Ini tangannya setan nggak terlihat, tapi Nabi bisa melihatnya. Beliau mengatakan, ini tangannya setan ini berada dalam genggaman saya. Maka ini termasuk contoh apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. Allah itu yang mengetahui perkara gaib. Allah tidak menampakkan perkara gaibnya kepada siapapun. Illa man irtada mir rasulin. Kecuali orang-orang yang diridhoi dari utusan-utusan Allah. Maka Allah tampakkan kepada mereka sebagian perkara gaib. Contohnya ini tadi, tangannya setan. Nabi pernah ditanya, ada seseorang tidur malam sampai subuh nggak bangun sama sekali. Baru adzan subuh bangun, berarti nggak sholat tahajud dia. Maka Nabi katakan, itu setan kencing pada telinga dia. Nah, orang tidak pernah melihat setan kencing, tapi Rasulullah SAW bisa melihatnya, setan kencing pada telinga orang tersebut. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, muncul pertanyaan nih. Kata-kata jariyah, saya artikan apa tadi? Anak perempuan kecil. Jariyah itu bisa juga diartikan budak perempuan. Kalau yang dimaksud di sini adalah budak perempuan, maka muncul pertanyaan, bagaimana budak perempuan datang, tangannya oleh Nabi dipegang? Kok Nabi pegang tangan perempuan? Kalau anak kecil kan nggak apa-apa. Tapi ini kalau budak perempuan yang sudah dewasa, kok dipegang gimana? Nah, maka jawabnya adalah, para ulama mengatakan, termasuk khususiyah Nabi Muhammad SAW, boleh sentuhan dengan lawan jenis. Meskipun beliau nggak mau sentuhan. Diajak jabat tangan oleh perempuan, beliau mengatakan enggak. Cukup kalau baiat sama saya dengan ucapan saja, enggak usah pakai jabat tangan. Tapi secara hukum boleh bagi beliau untuk apa? Sentuhan dengan perempuan. 73.
Inna sesungguhnya asyaitana setan itu la yafraqu, sungguh takut minka dari kamu ya Umaru, wahai Umar. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Ini hadis ada sababul wurudnya. Ada dua orang budak perempuan nyanyi-nyanyi di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, masih nyanyi-nyanyi dua budak perempuan ini. Begitu datang Sayyidina Umar, mereka langsung sembunyikan rebananya, kemudian langsung pergi. Takut sama Sayyidina Umar. Nah, melihat itu Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini. Setan itu takut kepada kamu, wahai Umar. Seolah-olah Nabi menganggap bahwa orang yang nyanyi-nyanyi tadi setan. Nah, maka muncul pertanyaan, apakah berarti orang yang nyanyi-nyanyi itu berarti bersama setan? Jawabannya adalah, nyanyi itu kan dibagi dua. Kalau isinya baik, maka nggak ada masalah. Kalau isinya buruk, maka itulah yang ditemani oleh setan. Adapun ini disebut setan oleh Nabi SAW, para ulama mengatakan karena dia melakukan tingkah seperti tingkahnya setan. Bukan berarti betul-betul yang nyanyi tadi setan, bukan. Tapi dia menyerupai tingkahnya setan. Nah, itu kan setan suka bersenang-senang, suka tertawa-tawa, suka berfoya-foya dan sebagainya. Adapun orang yang nyanyi-nyanyi mirip seperti itu, ya. Dia ketawa-ketawa, nepuk-nepuk, kemudian nembang-nembang. Tapi secara hukum, bernyanyi atau bersyair itu hukumnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau baik-baik, kalau buruk maka buruk. Kemudian fadilah Sayyidina Umar sangat banyak sekali. Dan menurut saya yang paling dahsyat, fadilah Sayyidina Umar adalah sabda Nabi SAW, kalau ada Nabi setelah saya, pastinya Umar. Lau kana ba'di Nabi, kalau ada Nabi setelah saya, lakana Umar bin Al-Khattab, pastilah dia Sayyidina Umar bin Khattab. Hadits riwayat Tirmidzi. Nah, maka dari sisi ini, Sayyidina Umar lebih utama daripada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar memang secara umum lebih utama, tetapi dalam sebagian hal, Sayyidina Umar lebih utama daripada Sayyidina Abu Bakar. Contoh yang lain, Sayyidina Umar lebih utama dari Sayyidina Abu Bakar. Dalam perang Badar, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menawan 70 tawanan kafir. Maka Rasulullah tanya, ini tawanan diapakan? Sayyidina Umar mengatakan, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, ini tawanan-tawanan ini masih kerabat-kerabat kita ya Rasulullah. Dan kalau kita bebaskan mereka dengan membayar tebusan, maka tebusan itu bisa menjadi kekuatan untuk kita. Mereka membayar dengan uang, uang bisa dibelikan untuk senjata. Kemudian kerabat-kerabat kita yang kafir ini barangkali nanti akan masuk Islam. Sehingga kita mendapatkan dua manfaat. Mereka membayar tebusan, ini bagi kita sebagai kekuatan. Kemudian mereka kalau masuk Islam, ini kekuatan yang kedua. Nah, Sayyidina Umar ditanya, bagaimana pendapat kamu? Beliau mengatakan, kalau menurut saya, ini orang-orang kafir harus dibunuh ini. 70 orang ini yang tertawan ini, bunuh semua. Ini adalah tokoh-tokohnya ini. Maka saya disuruh membunuh kerabat saya yang tokoh yang tertawan itu. Kemudian Abu Bakar disuruh membunuh kerabat dia yang tokoh yang tertawan. Kemudian Hamzah, bukan Hamzah ya, siapa lagi? Ali bin Abi Thalib disuruh untuk membunuh kerabat dia yang tokoh yang tertawan. Nah, Rasulullah ternyata pilih pendapat Sayyidina Abu Bakar. Kemudian beberapa waktu kemudian Rasulullah ternyata nangis sama Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar datang bertanya, ya Rasulullah, kenapa kalian berdua nangis? Kalau memang saya bisa nangis, saya akan ikut nangis. Maka Rasulullah mengatakan, Allah tampilkan kepada saya siksa yang akan kita terima seandainya kita tidak melakukan apa yang engkau usulkan tadi. Maka usulannya Sayyidina Umar lebih bagus daripada usulannya Sayyidina Abu Bakar. Nah, di sini Sayyidina Umar berarti lebih utama dalam bab ini daripada Sayyidina Abu Bakar. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari sini juga kita ambil pelajaran. Orang yang lebih utama itu bisa jadi kalah utama dalam sebagian hal dari orang yang lebih rendah daripada dia. Anggaplah misalnya saya punya guru, ini Ustadz Mudzakir hafizahullah. Kemudian saya juga punya guru Ustadz Mu'in rahimahullah, udah wafat nih. Ustadz Mu'in lebih muda daripada Ustadz Mudzakir. Bahkan Ustadz Mu'in termasuk muridnya Ustadz Mudzakir. Berarti Ustadz Mudzakir secara umum lebih utama. Ilmunya lebih matang, kemudian fadilahnya lebih besar dan sebagainya. Sementara Ustadz Mu'in lebih rendah daripada Ustadz Mudzakir
dari sisi fadilahnya secara umum, tetapi dari sisi ilmu usul fikih, saya yakini bahwa Ustadz Muin lebih utama. Kenapa? Karena memang dia kuliah pada jalur usul fikih. Doktoralnya itu pada apa? Ilmu usul fikih. Saya pernah ngaji usul fikih sama Ustadz Mudzakkir, tapi saya ingat saya cuma 2 kali pertemuan. Jadi ya nggak bisa dikatakan menguasai ilmu usul fikih bersama Ustadz Mudzakkir. Tapi kalau Ustadz Muin, Masya Allah, beliau kalau bicara usul fikih menurut saya sudah sangat bagus sekali. Nah, dari sini hal seperti ini adalah biasa. Orang yang kalah utama kadang-kadang lebih utama dari dalam bab tertentu. 74. Inna syaitana, sesungguhnya setan, ya'ti mendatangi ahadakum, masing-masing kalian, fi salatih, dalam salatnya. Fayulabbis, lalu dia merancukan alaihi, terhadapnya, hatta la yadriya, sehingga dia tidak tahu kam shalla, berapa rakaat dia salat. Fa'idha, maka apabila wajada, mendapati dzalika, hal itu, ahadukum, salah satu kalian, falyasjud, maka hendaklah sujud, sajdataini, 2 kali sujud, wa huwa jalis, dalam keadaan duduk, qabla, sebelum ayyusallima, dia mengucapkan salam, thumma sallama, kemudian thumma yusallim, kemudian dia salam. Ini namanya sujud apa? Sujud sahwi. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Maka dari sini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, sujud sahwi salah satu sebabnya adalah kalau seseorang lupa berapa rakaat dia salat. Sebabnya sujud sahwi ada 3 ringkasnya. Pertama, kalau ada penambahan, misalnya 4 rakaat jadi 5 rakaat. Yang kedua, kalau ada pengurangan, misalnya tanpa tahiyat awal, padahal semestinya duduk dulu tahiyat awal. Yang ketiga, ketika ragu-ragu jumlah rakaat seperti ini. Adapun misalnya lupa bacaan ayat Qur'annya, itu nggak perlu sujud sahwi. Ini perlu saya jelaskan kenapa? Karena sebagian orang itu memukul rata. Pokoknya kalau ada kesalahan dalam sholat, kesalahan apapun, sujud sahwi. Baca surat Baqarah, tiba-tiba nyambung surat Ali Imran. Nah, ini dianggap kesalahan. Akhirnya nanti di akhir sujud sahwi. Ketika ditegur, kenapa sujud sahwi, Pak? Karena nanti bacaannya salah. Nah, ini seperti ini nggak benar. Sebabnya cuma 3. Penambahan, pengurangan, atau keraguan-raguan jumlah rakaat. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan sujud sahwi itu 2 rakaat, 2 kali sujud, dilakukan qabla, sebelum salam. Dan inilah yang dipilih oleh mazhab Syafi'i, sujud sahwi sebelum salam. Tapi faktanya ada hadis sahih, Nabi sujud sahwinya setelah salam. Karena itu ringkasnya pendapat yang terbagus adalah sujud sahwi boleh milih. Sebelum salam boleh, setelah salam juga boleh, semuanya sah. Hanya saja para ulama berselisih pendapat yang lebih utama kapan, apakah sebelumnya atau setelah. Ada 5 pendapat sebenarnya kalau dirinci, tapi paling gampang itu tadi. 75. Inna, sesungguhnya asyaitana, setan, ya'ti mendatangi ahadakum, masing-masing kalian, fayaqulu, lalu dia membisikkan, man khalaqallah, siapa yang menciptakan, man khalaqas sama, siapa yang menciptakan langit. Fayaqul, maka dia menjawab, Allah. Fayaqulu, maka setan membisikkan lagi, man khalaqal ard, siapa yang menciptakan bumi. Fayaqul, maka dia jawab, Allah. Fayaqul, maka setan membisikkan lagi, man khalaqallah, kalau begitu siapa yang menciptakan Allah. Fa'idha, maka apabila wajada, mendapati dzalika, bisikan tersebut, ahadukum, salah satu kalian, falyaqul, maka hendaklah dia mengucapkan, amantu, aku beriman, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada rasulnya. Coba panjenengan tirukan, amantu billahi wa rasulihi. Nah, ini caranya kita mengusir setan kalau ada bisikan jelek. Dari hadis ini kita ambil 2 pelajaran. Pelajaran pertama, setan bisa membisikkan dalam hati manusia. Kok bisa setan membisikkan dalam hati manusia? Karena setan itu bisa ngalir dalam tubuh kita. Sebagaimana nanti akan kita baca hadisnya menunjukkan hal tersebut. Jadi dalam tubuh kita kan ada darah ngalir gitu. Nah, setan itu juga masuk dalam tubuh kita, bisa ngalir. Nah, supaya setan yang ada dalam tubuh kita yang ngalir bersama darah itu tidak mengganggu, bagaimana caranya? Zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita zikir, setannya nggak bisa mengganggu.
Kalau kita lalai, setannya waktu itu bisa mengganggu kita. Dalilnya dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Al-waswasil khannas. Al-waswas itu yang bisa mengganggu, yaitu kalau tidak zikir. Al-khannas itu yang tenggelam, maksudnya tidak bisa mengganggu kalau sedang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa kalau muncul bisikan jelek, contohnya ini, man khalaqallah, siapa yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita ucapkan amantu billahi wa rasulih. Fungsinya apa? Fungsinya untuk melenyapkan bisikan jelek tadi. Jadi bisikannya yang masuk dalam hati kita akan hilang. Seolah-olah kalimat ini sebagai penghapusnya. Jadi setan membisikkan berarti seolah-olah ada tulisan pada hati kita. Nah, tulisannya ini supaya terhapus gimana? Ucapkan amantu billahi wa rasulih. Tapi kalau ngomong begini, ini harus diyakini dalam hati ya. Amantu, saya iman billahi kepada Allah. Nah, dimaknai, diresapi maknanya. Maka akan melenyapkan apa? Bisikan jelek tersebut. Dari mana taunya bahwasanya kalimat ini melenyapkan bisikan jelek itu? Dari hadis berikutnya 76. Ini hadisnya sama. Sehingga saya tidak terjemahkan lagi. Inna syaitana ya'ti ahadakum fayaqulu man khalaqaka fayaqulu Allah fayaqulu faman khalaqallah fa idza wajada ahadukum dzalika falyaqul amantu billahi wa rusulih. Nah, ini bedanya. Kalau tadi wa rasulih, kalau di sini wa rusulih. Jamak. Kemudian Nabi mengatakan fa inna, maka sesungguhnya dzalika, ucapan tersebut, yudhibu, akan melenyapkan, anhu, darinya, yaitu bisikan tersebut. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya sahih. Jadi hadis ini sebenarnya sama dengan hadis sebelumnya, cuma bedanya hadis yang kedua ini lebih lengkap. Hadis yang kedua lebih lengkap karena ada tambahan fa inna dzalika yudhibu anhu atau yadhhabu anhu. Dua qiraah boleh. 77. Inna, sesungguhnya asyaitana, setan, yajri, mengalir, min ibni Adam, dari manusia, majrad dam, seperti aliran darah. Hadis riwayat Qaf muttafaqun alaih. Ini dalil yang saya sebutkan tadi. Setan itu mengalir pada tubuh manusia seperti aliran darah. Ini kata-kata majrad dam, ini boleh diterjemahkan dengan dua terjemahan. Terjemahan pertama, majrad dam, seperti aliran darah. Maksudnya ngalirnya dalam tubuh kita itu seperti aliran darah, yaitu nggak tampak. Dalam tubuh kita kan ada darahnya, Pak. Tapi kalau kita lihat nggak kelihatan. Dan dia mengalir, alirannya nggak kelihatan. Kita dengerin nggak ada. Nah, setan juga begitu, ngalirnya pada tubuh manusia itu nggak tampak, tapi jelas ada dalam tubuh. Nggak tampak, tapi apa? Jelas. Seperti bau kentut itu, nggak tampak, tapi jelas enak, ya ampun neneng. Nah, maka angin juga begitu, nggak tampak, tapi jelas ada angin, ISIS. Terjemah yang kedua, majrad dam diartikan pada aliran darah. Kalau tadi apa? Seperti aliran darah. Kalau ini pada aliran darah. Artinya di mana ada aliran darah, di situ setan juga apa? Mengalir. Kalau darah itu ngalir pada hati, berarti setan juga ngalir pada hati tersebut. Ini dua terjemahan, silahkan dipilih, semuanya dipakai oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala. 78. Inna syaitana, sesungguhnya setan, yahduru, menghadiri, ahadakum, masing-masing kalian, inda, pada kulli syai'in, segala sesuatu, min sya'nihi, dari urusan dia, hatta, sehingga yahdurahu, dia menghadirinya, inda ta'amih, pada makanannya, fa'idha, maka apabila saqatat, jatuh, min ahadikum, dari salah satu kalian, al-luqmatu, suapan, falyumit, maka hendaklah dia singkirkan, makana, apa yang ada, biha, padanya, min adha, dari kotoran. Thumma, kemudian, liyakulha, hendaklah dia memakannya, wala yada'ha, dan janganlah dia meninggalkannya, lisyaitan, untuk setan. Fa'idha, maka apabila faragha, selesai, falyal'aq, hendaklah dia mengulum, asabi'ahu, jari-jarinya. Kenapa? Fa'innahu, karena sesungguhnya dia, la yadri, tidak tahu, fi ayyi, pada mana,
ta'amihi, makanannya, takunu, yang ada al-barakatu, berkahnya. Hadis riwayat Muslim sahih. Hadis ini menunjukkan 3 hal. Yang pertama, setan menghadiri masing-masing kita dalam segala sesuatu. Segala sesuatu berarti umum, Pak. Salat, setan datang. Makan, setan datang. Pengajian, setan datang. Maka kira-kira kalau ngaji ngantuk itu kira-kira dari siapa itu? Tampaknya dari setan. Saya tidak yakin kalau itu dari malaikat, nggak yakin. Tampaknya dari setan. Kemudian mohon maaf, hubungan suami istri, setan juga datang. Makanya Nabi mengajarkan sebelum hubungan baca 2. Bismillah, kemudian doa. Allahumma jannibna syaitan. Supaya setannya apa? Tersingkir. Kalau tidak baca bagaimana? Para ulama katakan setannya ngeliput, mohon maaf, pada kemaluan. Nah, kalau ngeliput pada kemaluan berarti nanti ketika hubungan setannya masuk. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Nah, kalau setannya sudah masuk, maka kalau air mani keluar berarti terkena apa? Kelipetan setan juga. Maka nanti anaknya jadi bermasalah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ada suapan makan jatuh, maka tidak boleh kita biarkan. Tapi hendaklah kita ambil bagian kotornya, kita bersihkan, kemudian kita makan. Karena kalau kita biarkan, itu jadi jatahnya setan. Kecuali kalau tidak bisa dibersihkan. Yang jatuh misalnya apa? Misalnya bubur. Nah, bubur udah numplek, udah nggak bisa dibersihkan. Ya sudah, itu dibuang saja. Kasihkan ayam atau bagaimana. Tapi kalau roti misalnya, atau kalau orang Arab korma, korma jatuh itu masih bisa dibersihkan. Kemudian yang ketiga, hadis ini menunjukkan bahwa selesai makan disuruh untuk mengulum jari. Ini jari, ada sisa-sisa makanan digulung. Kenapa? Bisa jadi berkahnya yang ada di sini. Maka dari sini juga kita ketahui, kita tidak tahu mana ada berkah, mana tidak ada berkah. Bisa jadi berkahnya yang di sini, bisa jadi berkahnya yang di piring, bisa jadi berkahnya yang jatuh tadi. Nah, maka dari sini juga diambil pelajaran bahwa tidak boleh kita mengambil tabarukan atau mencari barokah dari barang-barang yang kita tidak tahu dengan dalil yang sahih bahwa di situ ada berkah. Contoh paling gampang misalnya, peci kiai, apakah bisa ditabaruki? Nggak bisa. Gamisnya kiai, apakah kalau kita pakai maka akan dapat berkah? Nah, kita nggak tahu dalilnya, nggak bisa. Meskipun saya jujur, ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan boleh kita tabarruk dengan asar-asar atau bekas-bekas orang-orang soleh. Orang soleh minum kopi 1 gelas nggak habis, sisanya kita ambil barokahnya. Orang soleh punya sarung sudah lama dipakai sampai usang, kemudian ketika dia mati kita minta untuk ambil berkahnya. Sebagian ulama membolehkan. Tapi pendapat Imam Syatibi rahimahullahu taala yang benar adalah tidak bisa kita ngambil berkah dari sembarang orang, bisanya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan bukti Rasulullah wafat, nggak ada siapapun orang mengambil barokah dari Sayyidina Umar, dari Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar wafat, ada orang nggak ngambil berkah dari Umar? Nggak ada. Dari Utsman? Nggak ada. Dari Ali? Nggak ada semuanya. Mereka semuanya ngambil barokahnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan coba kita pikir, apakah bisa disamakan antara Rasulullah dengan selain Rasulullah? Rasulullah meludah, para sahabat rebutan ambil ludahnya Nabi, ngambil berkah. Nah, sekarang ada nggak orang yang ludahnya sama dengan ludah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Pun panjenengan nyoba aja nanti di rumah, meludah diambu, wangi apa? Kalau panjenengan ludahnya wangi, besok panjenengan umumkan, ludah saya wangi, berarti bisa diambil barokahnya jenengan. Kalau ludahnya bau seperti rata-rata manusia, ya maka tidak bisa diambil barokah daripadanya. Wallahu a'lam bishawab. Ini pengajian kayak gini kalau didengar oleh saudara-saudara kita NU nggak akan setuju, Pak. Karena mereka meyakini kiai bisa diambil barokahnya. Ya silahkan meyakini seperti itu, tapi kita meyakini sebaliknya. 79. Inna salihina, sesungguhnya orang-orang saleh, yushaddadu, didahsyatkan, alaihim, terhadap mereka. Maksudnya ujiannya dahsyat. Wa innahu, dan sesungguhnya, la yusibu, tidaklah mengenai mukminan, seorang mukmin, nakbatun, musibah. Jadi nakbah itu apa? Nama lain dari musibah. Min syaukatin, berupa duri,
Fama fauqa dzalika, atau di atas duri. Di atas itu bisa dua maknanya, yaitu yang lebih kecil daripada duri atau yang lebih besar daripada duri. Ini. Kalau lebih besar daripada duri misalnya peniti, nah, lebih besar daripada duri. Ini. Kalau yang lebih kecil daripada duri apa contohnya? Pokoknya yang lebih kecil. Okay? Illa kecuali huttat, akan digugurkan anhu darinya biha dengan musibah tadi khati'atun, satu dosa. Warufi'a, dan diangkat lahu untuknya biha dengan duri tadi derajatun, satu derajat. Hadis riwayat Ahmad sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Orang-orang soleh musibahnya lebih besar. Maka para nabi kalau sakit itu sakitnya 2 kali lipat. Demamnya kalau dipegang ini 2 kali lipat daripada demam orang biasa. Pernah Nabi dijenguk oleh para sahabat-sahabat wanita. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, betapa panasnya antum ini. Coba bayangkan Pak, yang menjenguk para perempuan, mereka mengatakan, betapa panasnya Anda. Padahal perempuan nggak mungkin menyentuh tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mereka bisa komentar, betapa panasnya Anda. Berarti panasnya itu terasa. Ini yang saya paham. Okay? Karena yang ngomong itu sahabat-sahabat perempuan. Maka Rasulullah mengatakan, betul, memang para nabi itu kalau panas, demamnya double seperti 2 orang seperti kalian. Maka mereka bertanya, apakah itu karena pahalanya didobelkan oleh Allah? Beliau mengatakan, betul, karena pahalanya didobelkan, maka sakitnya pun juga didobelkan. Karena itu kalau panjenengan kok sering dapat musibah, maka husnudzan saja sama Allah. Mudah-mudahan Allah banyak menguji saya, ini karena Allah berkehendak baik sama saya. Orang-orang soleh selalu diuji yang besar-besar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Urwah bin Zubair, seorang ulama tabi'in, pernah melakukan safar. Di dalam safar itu anaknya mati. Kalau nggak salah diinjak oleh keledai atau gimana, mati. Kemudian tidak sampai di situ, keledainya nyepak matanya si Urwah. Akhirnya matanya congkel satu atau buta satu. Nah, maka dalam satu safar sudah kematian anak, sudah kehilangan mata, atau musibah yang lainnya lagi 3 kalau nggak salah. Saya sudah lupa cerita pastinya. Nah, maka beliau sabar menghadapi itu. Beliau hanya mengatakan, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Betul-betul safar kali ini lelah kita. Tapi dia sabar menerima apa? Ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kenapa? Karena dia seorang yang soleh. Apa definisi orang soleh? Ulama mengatakan, orang soleh adalah al-qa'im bihuquqillahi wa huquqi khalqih. Orang soleh adalah orang yang menegakkan hak-haknya Allah dan hak-haknya para makhluk. Jadi Allah punya hak. Kalau orang itu melaksanakan haknya Allah, nah itu berarti soleh. Tapi tidak cukup haknya Allah, haknya para makhluk juga. Sehingga seorang yang minggat dari orang tuanya, meskipun dia sholatnya rajin 5 waktu di masjid terus, selalu shaf pertama, ini bukan orang soleh. Kenapa? Minggat dari orang tuanya, uququl walidain, durhaka sama kedua orang tuanya. Harus dua-duanya. Ya. Haknya Allah diterapkan, haknya makhluk juga dilakukan. Ini disebut sebagai orang soleh. Maka dari definisi ini kita masing-masing bisa menilai kita ini sudah soleh atau belum sebenarnya. Kalau semua hak Allah sudah ditunaikan berarti soleh. Separuh soleh. Hak-haknya makhluk ditunaikan berarti sudah sempurna solehnya. 2 hal ini. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa setiap musibah kita alami fadilahnya 2. 1, dosa digugurkan. 2, derajat dinaikkan. Yang dimaksud derajat di sini adalah derajat di dalam surga. Jadi derajatnya naik. Dapat musibah naik lagi. Dapat musibah naik lagi terus. Maka dari sinilah sebagian ulama kalau dapat musibah itu malah tersenyum dan senang. Dapat musibah malah apa? Tersenyum dan senang. Pernah nggak Pak kita Pak? Sakit gigi tapi tersenyum. Alhamdulillah. Pusing tapi tersenyum. Alhamdulillah. Kayaknya nggak pernah Pak. Mesti merengut mesti. Meskipun hati kita rela. Udah ini Allah tetapkan saya sakit, rela saya. Tapi merengut. Nggak pernah senyum. Makanya sabar terhadap musibah, para ulama katakan ada 3 tingkatan. Nah, tingkatan paling tinggi adalah
Kalau seseorang itu dikasih musibah, hatinya senang dengan musibah tadi. Ini tampaknya derajat yang kita belum sampai. Dapat musibah senang. Kita senangnya kalau dapat duit. Nah, dapat duit cerah, duit apa wajahnya, senang. Kalau dapat musibah merengut. Nah, ada para ulama itu kalau dapat musibah maka dia malah tersenyum. Jarinya terkena pisau, maka dia tidak meringis tapi malah tersenyum. Ditanya, "Loh, kamu sakit kok malah tersenyum?" Dia mengatakan, "Saya kalau sakit itu tidak melihat kepada sakitnya, tapi saya melihat di balik sakit tadi." Apa di balik sakit? Ada khotiah, dosa digugurkan, ada derajah, derajatnya dinaikkan. Maka setelah hadis ini kita baca, coba pas kita dapat musibah itu, jangan bayangkan musibahnya, Pak, tapi bayangkan apa? Pahalanya. Nih. Kalau kita bisa membayangkan pahalanya, bisa senyum, wah itu sudah, tingkatannya sudah naik. Nih. Ya mungkin kalau sekali aja kita bisa, nih, dipaksakan nanti dapat musibah saya mau senyum. Kalau setiap kali musibah senyum, belum tentu. Berikutnya 80. Inna sabra, sesungguhnya sabar itu, inda pada saat as-sadmati, kejadian al-ula yang pertama. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah sabar yang sempurna adalah kalau kita sabar sejak awal bertemu dengan musibah. Dibilangi anakmu mati, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, langsung terima, mengucapkan alhamdulillah karena menerima takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu namanya sabar yang sempurna. Tapi kalau terkena musibah, kemudian kita pertama kali tidak mengucapkan innalillah atau alhamdulillah atau ucapan-ucapan yang menunjukkan terima, tapi malah menunjukkan keluh kesah dulu, tapi setelah 5 menit baru sadar, ya. Maka ucapannya diralat innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini juga sabar, tapi sabar yang kurang sempurna. Sempurna adalah begitu musibah datang langsung sabar. Maka ini hadisnya maksudnya adalah innas sabral kamila, sesungguhnya sabar yang sempurna. Maksudnya begitu. Berikutnya 81. Inna, sesungguhnya as-sakhrata, batu, al-azimata, yang besar, latulqa, sungguh dilempar, min syafiri, dari tepi jahannam, neraka jahannam, fatahwi, lalu dia turun, biha, pada neraka, sab'ina aman, 70 tahun lamanya, ma tufdi, belumlah sampai, ila qarariha, ke dasarnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan dalamnya neraka jahannam. Maka jahannam itu secara bahasa disebut jahannam itu karena sangat dalam. Orang Arab kalau melihat sumur dalam, mereka mengatakan hadza bi'run jahannam. Ini sumurnya terlalu dalam. Maka dalamnya satu batu yang besar dilemparkan dari tepi. Itu sampai ke dasar itu 70 tahun belum sampai, Pak. Jadi berapa tahun? Nggak ngerti sudah. Maka dalamnya neraka jahanam berapa? Nggak kebayang sama sekali. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang neraka di dalam Al-Qur'an. Yauma naqulu li jahannam, kami katakan kepada neraka jahannam, halim talati, kamu sudah penuh belum? Wa taqul, jahannam menjawab, hal min mazid, ada tambahan lagi ya Allah? Jadi semua orang kafir sudah dimasukkan dalam neraka, itu dia masih minta jatah, mana tambahan lagi ya Allah? Berarti masih kosong banyak nih. Dia meminta apa? Tambahan. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Mudah-mudahan semua kita lepas dari neraka jahanam, meskipun hanya sedetik pun. Amin ya rabbal alamin. Karena sedetik dalam neraka jahanam itu sudah sesuatu yang mengerikan. 82. Inna, sesungguhnya as-sadaqata, sedekah, la tahillu, tidak halal, lana, bagi kami, wa inna, dan sesungguhnya, maula, bekas budak, al-qaumi, suatu kaum, minhum, termasuk dari mereka. Hadis riwayat Tirmidzi. Ini hadis membahas dua hal. Pertama, lana, bagi kami, yang dimaksud siapa? Yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad SAW. Berarti zakat tidak boleh diserahkan kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Akan dijelaskan pada hadis setelahnya. Kenapa tidak boleh zakat diserahkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, bekas budak suatu kaum itu hukumnya sama dengan kaum tadi. Maka kalau Nabi punya bekas budaknya ini juga tidak boleh menerima zakat sebagaimana Nabi SAW.
Kenapa? Bekas budak hukumnya disamakan dengan orang yang memerdekakannya. Nabi memerdekakan budak. Nah, maka mantan budaknya Nabi ini namanya apa? Maula, bekas budak. Hukumnya sama dengan Nabi, nggak boleh menerima sedekah. Zakat nggak boleh. Aisyah punya budak. Budaknya boleh nggak menerima zakat? Boleh. Karena Aisyah, meskipun dia keluarga Nabi Muhammad SAW, tapi dalam bab zakat bukan termasuk yang haram untuk menerima zakat. Terus siapa keluarga Nabi yang tidak boleh menerima zakat? Jawabnya hadis berikutnya, 83. Inna sesungguhnya as-sadaqata zakat itu la tambaghi tidak pantas, maksudnya tidak halal, li ali Muhammadin untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innama sesungguhnya tiada lain hiya zakat itu ausakhun nas, kotoran-kotoran manusia. Hadis riwayat Muslim sahih. Para ulama menjelaskan yang dimaksud keluarga Nabi Muhammad yang tidak boleh menerima zakat itu ada dua. Satu, Bani Hashim. Dua, siapa? Bani Muttalib. Nah, maka yang termasuk Bani Hashim tidak boleh menerima zakat. Yang termasuk Bani Muttalib tidak boleh menerima zakat. Apakah sekarang masih ada? Masih. Para habaib itu keturunan Nabi SAW, berarti Bani Hashim. Habib Rizik misalnya, seandainya Habib Rizik miskin, seandainya dikasih zakat, boleh nggak? Nggak boleh. Terus solusinya gimana? Orang-orang miskin dari keluarga Nabi, solusinya diambilkan dari khumus, yaitu 1/5 dari ghanimah perang. Ghanimah perang diambil 1/5-nya, dikasihkan untuk salah satunya keluarga Nabi Muhammad SAW. Sisanya untuk pasukan perang. Sekarang tidak ada perang, solusinya gimana? Nah, para ulama mengatakan, solusinya zakat-zakat dari Bani Hashim boleh diberikan kepada orang-orang fakir dari Bani Hashim. Tapi zakat dari orang Jawa tidak boleh diberikan kepada fakir-fakir Bani Hashim. Jadi hanya boleh menerima dari orang-orang kaya dari Bani Hashim saja. Contohnya Bani Muttalib siapa? Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu nasabnya adalah Al-Muttalibi, dari keturunan Bani Muttalib. Maka Imam Syafi'i punya anak, anaknya punya cucu sampai hari ini. Ini kalau dia betul-betul keturunan Imam Syafi'i, maka tidak boleh dia menerima zakat. Kenapa? Bani Muttalib. Nah, kembali ke masalah tadi, istri Nabi Aisyah, apakah termasuk Bani Hashim? Bukan, berarti boleh menerima zakat. Apakah termasuk Bani Muttalib? Bukan, berarti boleh menerima zakat. Maka istri-istri Nabi boleh apa? Menerima zakat. Meskipun saya jujur, itu khilafiyah. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa zakat tidak boleh untuk keluarga Nabi karena zakat merupakan kotoran manusia. Disebut sebagai kotoran manusia karena fungsi zakat adalah membersihkan harta. Kita punya harta, nah, supaya harta kita bersih gimana? Keluarkan zakat. Kalau udah dikeluarkan zakat, harta jadi bersih. Berarti seolah-olah yang dikeluarkan tadi seperti apa? Kotoran. 84. Inna sidqa sesungguhnya jujur, yahdi menunjukkan ilal bir kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Wa innal birra dan sesungguhnya kebaikan-kebaikan yahdi ilal jannah menunjukkan kepada jannah. Wa innar rajula dan sesungguhnya seseorang la yasduqu sungguh jujur hatta yuktaba sehingga dicatat indallahi di hadapan Allah siddiqan sebagai orang yang sangat jujur. Mudah-mudahan semua kita termasuk para siddiqin. Amin ya rabbal alamin. Wa innal kadhiba dan sesungguhnya dusta yahdi menunjukkan ilal fujur kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura dan sesungguhnya perbuatan dosa yahdi ilan nar menunjukkan kepada neraka. Berarti dusta itu termasuk dosa besar. Kenapa? Karena diancam masuk ke dalam neraka. Wa innar rajula dan sesungguhnya seseorang la yakdzibu sungguh dusta. Hatta yuktaba sehingga dicatat indallahi di hadapan Allah kadzaban sebagai tukang dusta. Hadis muttafaqun alaih. Maka betul-betul harus dijaga ucapan, jangan sampai dusta. Dusta menyebabkan masuk ke dalam neraka karena dusta merembet kepada dosa-dosa yang lain. Dan dari hadis ini diambil pelajaran juga bahwa lil hasanati akhawatun.
Lil hasanati, amalan-amalan baik itu akhawatun, punya saudara-saudara. Maksudnya kalau kita beramal yang baik, itu menyebabkan amal baik yang lain muncul. Amal baik yang lain muncul. Jujur, ini perbuatan baik nih. Menyebabkan perbuatan yang lain yang baik muncul. Perbuatan yang lain yang baik muncul. Nah, sebaliknya, dusta. Ini ucapan perbuatan yang jelek. Memunculkan perbuatan jelek yang lain. Perbuatan jelek yang lain. Terus seperti itu. Terakhir, 85. Inna sesungguhnya as-sa'ida, debu, at-tayyiba, yang suci, tahurun adalah alat bersuci, malam tajidil ma, selama engkau tidak dapat air, walau meskipun ila sampai asyri hijajin, 10 tahun. Fa'idha, maka apabila wajadta, engkau dapati al-ma'a, air, fa'amissahu, maka sentuhkan air itu, basyarataka, pada kulit kamu. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, tayamum boleh apabila lam tajidil ma, tidak dapat air. Atau ada air tapi nggak bisa pakai karena sakit sehingga tidak boleh pakai air. Sama juga, boleh tayamum. Yang kedua, tayamum itu fungsinya bukan melenyapkan hadas, tetapi hanya menyebabkan orang jadi boleh sholat. Istilahnya adalah mubihun, menyebabkan orang boleh sholat. Tapi hadas masih ada pada dirinya. Karena itulah dalam mazhab Syafi'i, satu kali tayamum tidak bisa digunakan untuk sholat wajib 2 kali. Panjenengan tayamum untuk sholat maghrib, maka mau sholat isya harus apa? Tayamum lagi. Berbeda dengan wudhu. Kalau wudhu, sebelum maghrib sudah wudhu, nanti sampai isya belum batal, langsung salat isya, nggak apa-apa. Kenapa? Karena fungsinya tayamum adalah mubihun, untuk menyebabkan kita boleh salat saja. Bukan rafi'un, bukan mengangkat hadas. Dalilnya dari mana? Ini kata Nabi, kalau kamu dapati air, maka sentuhkan pada kulitmu. Jadi misalnya kita junub, kemudian kita tayamum. Sampai berapa? 10 tahun. Kenapa? 10 tahun nggak dapat air belas. Nah, begitu datang air, kita disuruh untuk pakai air tadi. Untuk apa? Melenyapkan junub yang ada pada tubuh kita. Meskipun saya jujur ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan tayamum itu adalah rafi'un, mengangkat hadas. Sebagian ulama mengatakan tayamum itu adalah mubihun, hanya menyebabkan orang boleh sholat saja. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i, maka tayamum hanyalah mubihun, bukan rafi'un. Inilah yang dapat kita pelajari, betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum, walhamdulillahirabbil alamin.